Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Fitrani dari kelas 10 MIPA 1 akan sedikit mempresentasikan mengenai nafsa. Baik itu bahaya, dampak, maupun konsekuensi hukum serta sanksi bagi pengguna dan pengedarnya. Penasaran? Yuk simak video presentasi berikut ini. Apakah itu nafsa? Pernahkah kalian bertanya-tanya mengenai istilah tersebut sebelumnya? Nafsa merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nafsa adalah zat adiktif yang mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, baik berupa pikiran, perasaan, maupun perilaku, serta dapat menimbulkan efek ketergantungan fisik maupun psikologi. Selanjutnya, apa itu narkotika? Narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan efek ketergantungan. Zat yang tergolong narkotika ialah zat yang tergolong opioid, ganja, kokain, dan amfetamin. Selanjutnya adalah psikotropika. Apa itu psikotropika? Psikotropika merupakan zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat sebagai psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku penggunanya. Contohnya adalah LSD, kemudian ada Valium, serta Dumolit. Selanjutnya adalah zat adiktif. Apakah itu zat adiktif? Zat adiktif lainnya atau obat berbahaya adalah bahan lain dan obat bukan narkotika ataupun psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan efek ketergantungan, yakni keinginan menggunakan kembali secara terus-menerus. Apabila dihentikan akan timbul efek putus zat, diantaranya rasa sakit atau lelah yang luar biasa. Contohnya adalah bir, kemudian anggur, serta sorbitol. Kemudian selanjutnya adalah apa itu penyalahgunaan nafsa? Penyalahgunaan nafsa ialah pemakaian obat-obatan terlarang untuk diri sendiri tanpa adanya indikasi medik, tanpa petunjuk dan pengawasan dari dokter ataupun resep dari dokter, baik itu secara teratur atau itu berkala, sekurang-kurangnya selama 1 bulan. Pada penyalahgunaan tersebut akan cenderung terjadi kecenderungan untuk menambah dosis obat agar mendapat khasiat yang sama setelah pemakaian berulang. Selanjutnya adalah cara obat masuk ke dalam tubuh. Nah, bagaimana sih nafsa masuk ke dalam tubuh? Karena bentuknya yang berbeda-beda, maka cara memasukkannya pun juga berbeda. Yang pertama ditelan, kemudian yang kedua adalah dihisap. Nafsa juga dapat dikonsumsi dengan dihirup, lalu dapat juga dioleskan. Kemudian yang terakhir digunakan dengan melalui jarum suntik. Nah, sekarang apa saja sih bahaya dan dampak penyalahgunaan nafsa? Yang pertama adalah bahaya terhadap fisik pengguna. Di antaranya adalah ketergantungan, gangguan pada sistem syaraf, penurunan berat badan, gangguan pada kesehatan reproduksi, tertular HIV, hepatitis B, C bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, gangguan pada paru-paru dan jantung, sering mual-mual, muntah dan insomnia, suka menyakiti diri sendiri dan berujung pada bunuh diri. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bahaya terhadap mental dan kejiwaan bagi pengguna. Yang pertama adalah menjadi pribadi yang antisosial dan asusila, menjadi seorang yang sensitif, kasar, dan tidak sopan, emosi yang mudah tersurut, perasaan yang tidak aman dan tertekan, penghayal, dan sulit berkonsentrasi. Dan kemudian selanjutnya adalah dampaknya terhadap keluarga. Yang pertama pastinya merepotkan orang tua, kemudian menambah beban bagi keluarga, apalagi bagi yang sudah kecanduan dan tidak bisa berhenti untuk mengkonsumsi. Kemudian yang ketiga adalah menjadi aib bagi keluarga, dan yang keempat adalah merusak ekonomi keluarga. Kemudian yang selanjutnya dampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Yang
pertama adalah masyarakat menjadi resah karena kriminalitas yang meningkat. Kedua, mengganggu ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat sekitar. Kemudian yang ketiga adalah menjadikan lingkungan yang buruk bagi anak-anak. Keempat adalah masyarakat dapat ikut terpengaruh untuk mencoba nafsa. Nah, lalu apa saja sih faktor penyebab seorang dapat menyalahgunakan nafsa? Nah, seseorang biasanya mulai mengonsumsi nafsa karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi. Sebenarnya rasa ingin tahu yang tinggi di sini itu bukanlah masalah utamanya. Yang jadi masalah utama adalah ketika adanya rasa ingin tahu yang tinggi tapi tidak didasari dengan iman dan takwa. Kemudian memiliki teman yang merupakan seorang pecandu nafsa. Kemudian menjadi masalah ekonomi dan menjadikan nafsa sebagai pelariannya. Kemudian selanjutnya pernah mengalami kekerasan fisik, emosi ataupun seksual sehingga menjadi trauma. Kemudian memiliki masalah hubungan dengan pasangan, kerabat, ataupun keluarga. Dan yang selanjutnya adalah konsekuensi hukum bagi pengguna dan pengedar nafsa. Apakah sama sanksi yang didapatkan antara pengedar dan pengguna nafsa? Yuk kita kupas satu-satu. Yang pertama adalah sanksi bagi pengedar. Karena pengedar di sini mempengaruhi orang lain sehingga hukumannya lebih berat. Sanksi yang didapatkan paling berat adalah hukuman mati. Kemudian penjara. Penjara dibagi menjadi 2, seumur hidup dan sementara dengan maksimal penjara 20 tahun. Dan kemudian denda. Sanksi diberikan berdasarkan banyaknya jumlah yang diedarkan. Kemudian adalah sanksi bagi pengguna. Bagi pengguna maka ia wajib untuk melakukan rehabilitasi. Kemudian ia akan dikenakan sanksi yang berupa penjara ataupun denda. Banyaknya jumlah penjara dan denda yang diberikan tergantung dari jumlah dan jenis nafsa yang digunakan. Nah, semua sanksi-sanksi yang berikut tadi dapat dilihat lebih detail di Undang-Undang Narkotika atau Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tepatnya di pasal 15 mengenai ketentuan pidana. Selanjutnya, yuk mari kita simak detail dari Undang-Undang Narkotika yang mengatur mengenai sanksi-sanksi bagi pengguna dan pengedar narkotika. Kemudian, ini merupakan pasal-pasal penting yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika. Yang pertama adalah pasal 111 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan mengenai sanksi bagi pengedar, penanam, penyimpan, dan penguasa serta penyedia narkotika golongan 1 bentuk tanaman dikenai sanksi penjara mulai 4 hingga 20 tahun dan denda. Banyaknya sanksi tergantung dari jumlahnya narkotika. Kemudian terdapat pasal 112 ayat 1 dan 2 mengenai sanksi bagi pengedar, penanam, penyimpan, dan penguasa serta penyedia narkotika golongan 1 bukan tanaman, maka akan dikenai sanksi penjara mulai dari 4 hingga 20 tahun dan denda. Jumlahnya sanksi juga tergantung dari jumlahnya narkotika. Kemudian terdapat pasal 113 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan mengenai sanksi bagi orang yang memproduksi, mengimpor, dan mengekspor narkotika golongan 1. Sanksi merupakan pidana mati, penjara seumur hidup ataupun denda, ataupun penjara mulai dari 5 hingga 20 tahun tergantung dari banyaknya jumlah narkotika. Dan yang selanjutnya ada pasal 117 ayat 1 dan 2 mengenai sanksi bagi pemilik, penyimpan, penguasa, atau penyedia narkotika golongan 2, maka akan dikenai sanksi penjara mulai dari 3 hingga 15 tahun dan denda. Sanksi yang diberikan tergantung dari banyaknya jumlah narkotika. Kemudian selanjutnya terdapat pasal 118 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan mengenai sanksi bagi produsen, pengimpor, atau pengekspor narkotika golongan 2. Sanksi yang dikenakan berupa denda dan penjara mulai dari 4 hingga 20 tahun, tergantung dari banyaknya jumlah narkotika. Dan selanjutnya ada pasal 122 ayat 1 dan 2 mengenai sanksi bagi pemilik, penyimpan, penguasa, atau penyedia narkotika golongan 3. Maka akan dikenai sanksi penjara mulai dari 2 hingga 10 tahun serta denda. Banyaknya sanksi tergantung dari banyaknya jumlah narkotika.
Dan selanjutnya adalah pasal 123 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan mengenai sanksi bagi produsen, pengimpor atau pengekspor narkotika golongan 3. Sanksi yang diberikan dapat berupa denda atau penjara mulai dari 3 hingga 15 tahun. Sanksi yang diberikan tergantung dari banyaknya jumlah narkotika. Nah, sekarang tinggal pilih say no to drug and success atau rehabilitasi, penjara, dan hukuman mati. Yuk, jangan pernah ragu untuk bilang tidak kepada narkoba. Nah, berikut tadi merupakan video presentasi mengenai nafsa. Apabila ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, bisa tanya di kolom komentar. Saya Rahma Fitrani, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.